Kalau teman-teman yang ada di rumah ataupun di manapun Anda berada, Ya, kembali lagi bersama saya Kaji Sapa dan juga Keopang. Keopa. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai apa saja, mengenai sesuatu hal yang menarik, Ya. sejarah histori perjalanan kita ke belakang seperti apa. Seperti itu ya. Kesempatan siang hari ini nanti kita tanya jawab kan sama Mas Gaji Safar ya sini. Ini untuk pertama nih Mas ya. Langsung saja ya. Ya, Poin. betul. Jadi tidak perlu basa-basi. Sih dibahas apa sih? Nah, seperti itu. Ini Mas. Dulu di waktu ini masih sekolah ya Mas. Ya, betul. Jadi putih abu-abu. Nah, seperti itu. Di waktu sekolah itu, itu kan kita punya yang namanya pengalaman kan, seperti Ya. itu. Masa lalu, mungkin ya masa lalu tentang entah itu pahit, entah itu manis. Pasti kita pernah merasakan seperti itu. Nah, coba kita sama-sama ceritakan pengalaman kita. Flashback ya. Flashback ke belakang. Gantian aja gitu ya. Coba dari Mas Gaji siapa dulu ceritakan pengalaman saya di waktu SMA itu seperti ini. Dulu pada waktu saya masuk kelas 1 ya, pada waktu masih kelas 1 kan dulu saya itu kan dari kampung kemudian sekolah SMA-nya di kota. Jadi pertama kali di sekolahan itu ya kayak orang bodoh gitu loh, ngalor ya. Terus nggak ada teman yang kenal, nggak ada teman gerombolan, temannya beda ya dari kampung masuk ke kota. rasanya itu beda. Tapi pada waktu itu ya memang punya mental yang kuat ya, karena pada waktu di SMP itu mentalnya sudah dididik di sekolah pada masa mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pramuka. Jadi pegiat pramuka. Jadi mentalnya sudah sangat kuat sewaktu itu. Akhirnya dengan mental itu pada MOS, dulu kan MOS masih keren masa orientasi sekolah. Nah, pada MOS dulu kan ada yang namanya semua peserta siswa baru diajari untuk latihan LBB, latihan baris berbaris. Di sana teman-teman itu ya ada yang bisa, ada enggak. Kemudian salah satu dari panitia itu melihat saya dengan berbarisnya itu bagus, akhirnya dipanggil ke depan untuk memimpin semua peserta yang ada sekolah itu. Ya dari situlah mulainya berkembang menjadi ketua Pasus, menjadi ketua OSIS 2 periode. Dulu sampai 2 periode menjadi ketua OSIS. Kemudian menjadi di organisasi ya, mengikuti organisasi pada waktu itu sangat banyak. Jadi untuk mengikuti sekolah itu di pelajarannya itu sangat jarang. Jadi berangkat pagi ke sekolahan, kemudian ada panggilan untuk ketua OSIS, ada kegiatan, ikut seminar, ikut workshop, keluar pasti dilibatkan terus, karena ketua OSIS itu kan istilahnya memberikan contoh yang teladan untuk teman-temannya, sebagai pemimpin. Ya. Dulu ya sampai ke kelas 3 ya. Kelas 3 itu pengalaman baru memilih punya pacar itu. Ya, kelas 3 mulai jatuh cinta ya. Sudah ujian. Selesai ujian baru punya pacar. Jadi sebelumnya itu masalah itu jarang, masalah percintaan lah itu jarang, karena sibuknya di aktivitas jadi nggak memikirkan hal itu. Jadi setelah
ujian selesai baru ada pandangan-pandangan gitu. Dulu itu fokusnya malah ke ini ya, ke seni rupa, melukis. Nah, karena sudah tertanam pada waktu di TK itu sudah mengikuti lomba-lomba mewarnai, melukis. Kemudian masuk ke SD juga sudah pernah menjadi juara-juara melukis di SMP. Nah, kemudian sampai masuk ke SMA ini malah nggak pernah, tapi malah langsung ke mural. Jadi melukis ke dinding, ke tembok-tembok. Jadi udah mulai merasa saya ini punya bakat seniman itu mulai sejak kecil. Ya, betul ya. Sudah membuat keanehan-keanehan kerajinan, punya keterampilan. Dulu ya juga sudah pernah membuat kerajinan souvenir, adalah souvenir untuk kenang-kenangan. Dulu sempat membuat itu juga, karena dari bahan bekas kah? Dari bekas tapi kayu, bekas kayu, limbah kayu saya rubah menjadi sebuah souvenir kenang-kenangan, kayak piagam, kayak penghargaan piala-piala kecil. Jadi ya sempat membuat seperti itu, tapi karena minimnya ilmu di bidang marketing itu, kemudian pengalaman tentang mencari bahan, mencari alat, segala macam, akhirnya ya selesai. Itu sempat sampai 1 tahun vakum ya. Sempat berkembang 1 tahun, setelah itu nggak ada lagi. Mencari pekerjaan lagi yang ya aneh, macam-macam lah dulu pekerjaannya itu. Setelah lulus dari kuliah, malah nggak kuliah. Setelah lulus dari SMA, itu kan saya berkeinginan kuliah ke Jogja, masuk ke ISI Jogja, jurusan ke seni rupa. Nah, karena dari pihak keluarga yang mendukung, cuma dari segi ekonominya yang kurang mendukung. Jadi kuliah boleh, tapi dengan biaya sendiri. Kemudian ada lagi motivasi yang dari saudara juga, kamu kuliah ya, tapi pulang-pulang harus menjadi orang. Seperti tuntutan ya, kamu kuliah boleh kuliah, tapi membuktikan pulang harus menjadi orang. Ada hasilnya. Akhirnya di luar keluarga juga, dari pihak sekolahan yang dulu pernah saya sekolah di sana itu juga mendukungnya seperti ini. Kamu kuliah boleh, tapi jangan jauh-jauh karena sekolahan masih membutuhkan. Karena dulu kan pada waktu saya sekolah itu jarang pulang, tidurnya ya di sekolah. Tidurnya di sekolah, pagi di sekolah, malam di sekolah. Akhirnya ya saya memutuskan motivasi saya seperti ini. Saya tidak kuliah, tapi saya belajar dengan orang yang kuliah. Kita boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti belajar. Betul. Nah, gitu. Jadi pengalaman saya ya di luar itu dengan teman-teman, jargon, komunikasi, sharing, teman-teman yang punya ilmu apa saya tangkap, saya copy, kemudian saya praktekkan. Hanya dulu ya sempat mengajar di seni teater juga di SMA yang dulu saya tempati itu. Kemudian mengajar sinematografi juga, karena dulu kan saya mengikuti seminar, kemudian workshop beberapa kali dari tahun 2012 sampai 2015, mengikuti workshop setiap tahunnya, setiap bulannya. Jadi pengalaman bekal untuk ke sinematografinya sudah lumayan. Akhirnya ya dari salah satu sekolahan memberikan kepercayaan untuk mengajar di sekolah tersebut, juga di tempat sekolah yang lain. Tapi sekarang saat Mas Haji Syafar ini
sudah memulai sekarang kan udah mulai ada punya usaha sendiri kan. Ya. Jadi mungkin di sekolah tempat Mas Kaji Sapar ini masih mencari sampean apa enggak selama ini? Untuk selama ini saya kurang tahu ya, karena sudah lama tidak berkunjung ke sekolahan, entah itu masih dibutuhkan atau enggak ya. Dulu sih sempat masih komunikasi ya, juga masih main ke sana silaturahmi, tapi dilihat dari, karena kan sebelum saya lepas fokus ke sini, dulu kan kerjanya di sebuah instansi, kemudian memakan waktu di tempat instansi, jadi akhirnya ya di tempat saya mengajar itu saya lepas, terlalu fokus di pekerjaan instansi, tapi instansi mengembangkan ilmu di sana, mencari referensi baru, teman baru, dan akhirnya ya setelah saya melihat potensi saya untuk di bidang ini, saya melihatnya ya saya harus menekuni, karena di daerah kita khususnya di Jepara ini kan membutuhkan sebuah wadah untuk berkreasi, untuk berkarya. Nah ya, saya fokus di sini untuk membantu teman-teman yang ingin berkarya. Salah satunya tempat wadah, entah itu di seni modeling, ya, seni peran, atau di perfilman. Makanya istilahnya kalau dibilang rumah produksi ya bisa rumah produksi semacam itu, dikatakan untuk komunitas ya. Ini kalau komunitas kan sebelumnya sih memang namanya komunitas, tapi setelah saya berpikir ulang, ini harus dilegalkan dalam arti dipatenkan, karena salah satunya juga membantu pemerintah Jepara untuk meningkatkan ekonominya dan juga untuk mempromosikan kota Jepara. Betul. Kurang lebih seperti itu. Terus rencana nih Mas, rencana kedepannya itu seperti apa Mas? Rencana ke depan dari saya sendiri atau dari usaha yang saya kerjakan? Dari hati jenengan. Kalau dari hati saya ya memang saya ingin membuat sebuah rumah produksi. Ya, memang rumah produksi sebuah perusahaan yang membidangi bidangnya audiovisual, yang bisa mempromosikan apapun atau memberikan informasi yang positif untuk masyarakat secara luas. Karena memang benar di kota Jepara ini kan kota kecil yang ada di ujung Pulau Jawa. Tapi saya berharap dengan adanya ini, kota kecil ini bisa dikenal ke seluruh Indonesia. Ke cuma Indonesia, cuma Indonesia, bisa seluruh ke luar negeri, internasional. Karena sekarang itu semuanya bisa masuk di dunia digital, apapun dimanapun bisa dilihat. Makanya dari Mas Sihat membuka yaitu yang namanya CV Sihat Products dengan nama saya sendiri, biar mudah diingat, mudah dikenal orang ya. Iya. Siapa itu Sihat Production. Tapi kalau tidak salah ini dari Mas Sihat ini kan sudah tercemar di Jepara ya. Tercemarnya dalam bentuk negatif atau positif. Kalau tercemar positif maksudnya ya seperti terkenal, sudah orang-orang itu udah tahu siapa itu Mas Sihat dan siapa apa itu Sihat Production, Sihat Production. Makanya ini kan harapan-harapan tersebut kan kalau bisa kita kembangkan dengan visi dan misi yang sudah terterap di CV Sihat Production. Ya, seperti apa sih Mas visi dan misi? Oke, visi dan misi. Oke,
sambil membaca ya saya bukakan karena supaya tidak salah dan memang sesuai dengan harapan visi dari CVC Production adalah membangun generasi muda dengan kemampuan bakat yang dimiliki di bidang audiovisual maupun seni peran, modeling, sekaligus menjadi wadah ekspresi dalam berkreasi yang berkembang di era digital, sehingga menciptakan hiburan yang dapat memberikan motivasi, inovasi bagi masyarakat secara luas menuju persaingan industri kreatif. Itu misi dari Siap Production. Mantap. Nah, kemudian untuk misinya ada 5. Yang pertama, menciptakan film, musik, fotografi maupun seni kreativitas lainnya yang berkualitas dan bermanfaat untuk semua kalangan. Yang kedua, mengembangkan karya didasari imajinasi, inovasi, beserta edukasi riset dan pengembangan. Jadi sangat luas. Yang ketiga, menjadikan karya yang diproduksi sebagai media promosi yang dikemas secara unik, secara apik dan menarik, serta senantiasa menjadikan tayangan untuk masyarakat. Jadi karya yang diproduksi ini bisa menjadi tayangan untuk masyarakat secara luas. Jadi ya. Yang keempat, mengikuti festival film baik antar daerah ataupun nasional, bahkan skala internasional demi terwujudnya cita-cita memasuki layar lebar dan industri besar lain. Jadi hasil karya kita, hasil karya film teman-teman yang sudah masuk di sini bisa memasuki industri perfilman yang besar, industri yang memang membuat sebuah perfilman yang besar. Nah, yang terakhir seperti ini, memberikan layanan jasa di bidang audiovisual, event, dan jasa lainnya yang terbaik kepada semua kalangan secara profesional. Jadi kami memberikan layanan secara profesional agar orang yang bekerja sama dengan kami dengan harapan jasa kami itu memang layak untuk dinikmati banyak orang. Jadi tidak memberikan kekecewaan. Berarti visi dan misinya itu sangat-sangat positif. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pengen gabung di sini, ya kan? Ya, nanti bisa konsultasi sama pakarnya. Tapi masih ya ini kan dari visi dan misi ya. Untuk misi yang pertama ini Mas, menciptakan film, musik, fotografi ataupun seni kreativitas. Nah, ini contohnya nanti bisa mungkin seperti buka kelas acting atau gimana? Kalau di film ini kan kita membuat film-film kecil ya, membuat film-film kecil, film-film pendek yang diproduksi secara singkat dan bisa ditampilkan secara bertahap, bisa secara langsung setiap minggunya atau setiap bulannya. Dan nantinya kalau memang perusahaan ini memiliki biaya yang luar biasa yang cukup untuk ke film yang besar, ya insya Allah lah dengan doa teman-teman, dengan dukungan para sponsorship ini bisa membuat yang besar. Nah, kemudian di dalamnya ada sebuah kelas acting. Nah, kelas acting itu nanti peserta-pesertanya yang akan dijadikan talent di dalam filmnya. Jadi film itu yang kita produksi, talent tidak jauh. Talentnya diambil dari kelas acting yang sudah masuk di tahun. Berarti seperti kita sekolah, kemudian ada ujian. Ujiannya itu dalam kita bikinkan film atau berperan langsung ya. Iya, jadi itu salah satu promosi kita. Itu misi ya Mas. Ya. Terus
Nah ini kan juga ada musik, juga ada fotografi ataupun seni kreativitas. Nah untuk musik, bidang musik ini nanti contohnya itu seperti apa kalau soal musik Mas? Kalau musik juga sama seperti halnya di film ya. Kalau si anak ini memiliki bidang di musik, Nah, kita arahkan ke musik. oh Menyesuaikan dari keinginan dari si anak muda tadi ini. Kalau tarik-tarik ini yang masuk di agensi, kita menyebutnya agensi ya. ya, ya. Jadi mereka yang punya di bidang film kita arahkan ke film, ke seni peran, host atau presenter, kita arahkan ke sana, ke visual. Kalau si anak-anak ini punya bakat di bidang musik, kita arahkan ke musik. Nah, kita buatkan video klip, kemudian apa namanya, kalau les vokal kita juga akan memberikan ke sana ya, karena dengan bantuan dari yang pakarnya. Dan juga kita rekamkan suara-suaranya supaya menjadi bagus lagi, diolah vokal. Kalau fotografi kan juga sama, dari anak-anak ini yang punya potensi di situ ya kita arahkan ke sana. Jadi kreativitasnya ini yang tanpa batas. Terus itu nanti kalau setelah lulus atau setelah sekolah di sini, ya kan? Terus nanti rencananya itu akan dibawa kemana, Mas? Dari Kalau civil production sendiri. Kalau sekolahnya jadi kan gini, kalau dibilang sekolah kan juga terlalu besar ya. Jadi mungkin semacam kursus. Ya. Kursus. Kalau di seni peran kita akan mencoba mempromosikan ke luar kota, terutama di production house yang lebih profesional di luar sana lah. Jadi yang kita lebih fokuskan ke seni peran. Jadi si anak ini kalau memang sudah memiliki yang cukup, bakatnya yang cukup, kemudian ilmunya yang sudah cukup, dan juga perannya juga sudah bagus, nah kita akan coba promosikan ke luar daerah dan juga sampai ke industri yang lebih besar, industri perfilman gitu ya. Apakah itu termasuk dari agensi model juga? Sama. Ya, nanti bisa ditampung sini juga ya. Jadi dari model kan biasanya kan nanti harus bisa multi talent. Ya. Nah, mungkin bisa nyanyi, bisa berakting atau apa, pasti ya di sini akan membantu. Ya. Istilahnya kan di sini kita sebagai penjembatan, sebagai penjembatan untuk teman-teman anak muda yang punya bakat, tapi belum bisa tersalurkan atau belum menemukan wadah yang tepat untuk mengembangkan bakat itu. Hampir seperti kita membekali mereka untuk menjadi fondasi diri mereka. Betul. Kalau memang ingin sharing lebih dalam lagi, ingin belajar lagi, bisa datang ke sini. Misalnya tidak tahu lokasinya, sudah paling gampang cari di map, JVC Production akan ketemu. Sudah ada nomor telepon, sudah ada alamat outlet. Jadi kita memang di dunia digital itu kan istilahnya kita nggak hanya diam lah, karena semua orang kan sekarang sudah menggunakan handphone untuk mencari sesuatu, untuk mengenal profilnya orang ini seperti apa. Seperti dulu ya, kita sekolah cukup sulit ya, mungkin harus tanya orang ini, gitu ya. Sekarang tinggal browsing ketemu. Iya, betul. Dulu saya pada waktu sekolah memiliki handphone itu di akhir kelas 3 SMA kelas 3 SMA, yaitu punya pacar baru. Kemudian yang pertama siapa? Itu yang pertama. Kemudian handphone baru. Pengalaman baru ya di setelah kelas 3 akhir. Itu pun handphone yang
poni-poni ya masih jadul. belum itu ya apa digital seperti sekarang ya, lebih canggih. Oke Mas ya, mungkin cukup sekian dari obrolan kita sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan acara ini atau sedang menonton acara ini mudah-mudahan terhibur dan juga dapat menjadi inspirasi untuk kalian semuanya. Nah, makanya moto di JP Production adalah inspirasi tiada henti. Masuk Pak Eko. Mungkin cukup sekian dari kita, dan kita juga minta maaf ya Mas apabila ada tutur kata bahasa dan kami yang kurang berkenan. Ya. Nah, kami ada Mas Siap Production dan juga Keopang mohon undur diri dan kita lanjut di lain kesempatan. Oke, yuk.